Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadirin sobat Muntas yang dirahmati oleh Allah, puji syukur dari Allah Subhanahu wa taala patut kita panjatkan. Kita masih bisa diberikan kesempatan, diberikan kesehatan, diberikan nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita bisa hadir melihat atau menyaksikan tayangan ini. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, para sahabat, tabi'ut tabi'in, serta kita sampai kita nanti yang setia. Hadirin sahabat Muntas yang dirahmati Allah, dalam kesempatan kali ini izinkan kami akan menyampaikan tentang mentauhidkan Allah dan ikhlas dalam beribadah. Hadirin sahabat Muntas yang dirahmati Allah, kita masih bisa berkumpul, kita masih bisa diberikan kesempatan untuk bisa berkumpul untuk melanjutkan, untuk mendapatkan kelapangan dada, dan insya Allah kita akan membahas tentang bagaimana kita mendapatkan kelapangan dada, yang mana kita akan membahas tentang mentauhidkan atau mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, serta kita bagaimana mengikhlaskan seluruh amal ibadah kita, seluruh amal ibadah kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sahabat Muntas yang dirahmati Allah, tujuan utama diciptakannya manusia di bumi ini adalah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Az-Zariyat ayat 56, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan manusia dan jin kecuali untuk beribadah kepadaku. Hadirin sahabat Muntas yang dirahmati Allah, bahwa manusia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rasa memiliki tunduk, takut, taat, dan melakukan apa-apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah merupakan fitrah manusia. Sehingga ketika Allah menciptakan manusia di bumi ini, Allah sudah memberikan fitrah kepada manusia sehingga manusia bisa membedakan mana yang baik, mana yang hak, dan mana yang batil. Dan mereka sudah diberikan fitrah bahwa mengetahui bahwa satu-satunya yang berhak disembah di dunia ini adalah hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Jin yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Dan
sesungguhnya masjid-masjid Allah itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah kalian berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala atau menyekutukannya di dalamnya. Hadirin sahabat muntas yang dirahmati Allah, maksud dari ayat ini adalah yaitu dengan menyerahkan atau berdoa dengan membersamai sekutu-sekutu Allah. Tidak hanya kepada Allah, namun juga berdoa kepada selain Allah. Nah, ini yang dimaksud dengan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita berdoa tidak menghadap kepada Allah, tetapi menghadap kepada sekutu-sekutunya. Yang ini yang disebut dengan sekutu-sekutu Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Bayyinah ayat 5, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Dan tidaklah kalian diperintahkan kecuali untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala satu-satunya dan melakukan hal ini dengan ikhlas dan hati yang lurus. Hadirin sahabat muntas yang dirahmati Allah, tujuan diciptakannya manusia itu adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu buah dari tauhid, di mana ketika seseorang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan menyerahkan seluruh ibadahnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu ada hal yang dia capai, ada hal yang dia tuju, terutama hasil tersebut itu akan dia dapatkan dan rasakan langsung di dunia ini. Yaitu apa? Mendapatkan rasa lapang dada. Dan rasa lapang dada ini akan ia peroleh itu sesuai dengan apa yang dia lakukan dan apa yang dia kerjakan di dunia ini. Di mana saat seseorang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya, maka Allah akan memberitakan rasa lapang dada yang sesuai dengan tauhidnya, yang sesuai dengan keikhlasannya. Imam Ibnu Qayyim radhiyallahu an berkata, yang artinya sebab terbesar untuk mendapatkan kelapangan dada adalah tauhid. Sebagaimana kesempurnaan serta kekuasaan dan besarnya tauhid itu seseorang hamba, maka seperti itulah kelapangan dada yang akan diperoleh. Nah, di sini Imam Ibnu Qayyim menjelaskan bahwa kelapangan dada seseorang itu berkaitan erat dengan tauhid. Jadi, seberapa besar dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, maka sebesar itu pula kelapangan dada yang Allah berikan kepada kita. Hadirin sahabat muntas yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Afaman syarahallahu sadrahu lil islami fahuwa ala nurim mir rabbih." Maka apakah orang-orang yang dibukakan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menerima agama Islam lalu dia mendapatkan cahaya dari Tuhannya, sama dengan orang yang hatinya membatu? Dari ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa salah satu sebab untuk hidayah yaitu adalah untuk menerima agama Islam. Untuk menerima agama kebenaran ini dengan sebaik-baiknya dan merupakan kelapangan dada. Ini adalah merupakan kelapangan dada yang diberikan Allah kepada kita. Kelapangan dada untuk menerima Islam itu berkaitan erat dengan tauhid. Berkaitan erat dengan bagaimana kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Memasrahkan semua hal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Meyakini bahwa apa yang kita peroleh itu, apa-apa yang menimpa kita semuanya adalah berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-An'am ayat 125, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faman yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam wa man yurid ayyadhilla yaj'al sadrahu dhaiqan faraha ka'annama yas'adu fis sama'. Bagaimana atau barang siapa yang Allah kehendaki baginya hidayah, maka Allah akan lapangkan dadanya untuk menerima Islam. Dan barang siapa yang Allah kehendaki kesesatan baginya, Allah akan jadikan dadanya sempit dan sesak, seakan-akan dia sedang mendaki ke langit. Hadirin sahabat muntas yang dirahmati Allah,
Di sini bisa kita simpulkan bahwa kelapangan dada untuk menerima agama Islam itu adalah merupakan hidayah serta taufik dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana harus kita usahakan dengan memperbaiki dan memperbagus semua amalan kita, memperbaiki tauhid kita, bagaimana kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya tanpa menyekutukan Allah Subhanahu wa taala di dalam semua hal. Hadirin jamaah atau sobat Muntas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari apa yang kita sampaikan ini bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya tauhid dan hidayah itu merupakan sebab terbesar untuk mendapatkan kelapangan dada. Sedangkan kesyirikan dan kesesatan merupakan sebab utama yang bisa menyempitkan dada kita. Dan sesungguhnya hati yang berada di dada manusia Allah Subhanahu wa taala ciptakan hanya untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah merupakan fitrah manusia. Fitrah manusia yang sesungguhnya itu adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, sehingga hati kita keluar dari tujuan penciptaannya. Jika dada ini keluar dari tujuan ciptaannya, yaitu untuk mentauhidkan Allah, dan hati ini keluar dengan mempersekutukan Allah di dalam beribadah, maka hati ini akan berguncang. Hati ini akan dirasuki dan dimasuki dengan perasaan sedih, rasa cemas, rasa gundah, dan rasa galau, dan hal-hal lain yang dapat mengotori hati kita, serta hal-hal yang dapat merusaknya. Dan itu semua adalah berkaitan dengan jauhnya kita dari tauhid, serta jauhnya kita dari mengikhlaskan agama ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sahabat Muntas yang dirahmati Allah, dan akhir kata, marilah kita bersama-sama berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita ini adalah hambanya yang terus-menerus mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, menegaskan, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, mengikhlaskan diri kita, mengikhlaskan semua amal ibadah kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang sedikit ini, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SD Muhammadiyah 3 Assalam. Do the best for the best.